Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa, tanggal 14 September 2021 kita merayakan Pesta Salib Suci. Menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sekali peristiwa ketika seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, datang kepada Yesus, Yesus pun bersabda kepadanya, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Pesta Salib Suci yang kita rayakan pada hari ini amat terkait dengan berhasil ditemukannya salib yang dulu tempat Yesus bergantung. Salib Kristus itu ditemukan oleh Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus, sekitar tanggal 14 September 335 di Bukit Golgota. Santa Helena menemukan salib Kristus dalam sebuah sumur tua yang sudah ditimbuni oleh batu-batu agar orang-orang beriman tidak dapat menghormati salib itu. Dalam penggalian sumur itu lalu ditemukan ada 3 salib. Dan menurut salah satu tradisi, untuk menentukan yang mana salib itu adalah salib Tuhan kita Yesus Kristus, maka konon Santo Makarius memerintahkan ketiga salib itu untuk dibawa ke sisi tempat tidur seorang perempuan yang sakit parah dan hampir meninggal. Persentuhan dengan kedua salib itu dikisahkan tidak memberikan akibat apapun kepada perempuan itu. Sedangkan persentuhan dengan salib ketiga, di mana diyakini itu sebagai salib Kristus, mengakibatkan perempuan itu langsung sembuh dan sehat dari sakitnya. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saat derita, sengsara, wafat menjadi saat di mana Allah sungguh-sungguh dimuliakan, di mana Tuhan Yesus sungguh-sungguh dimuliakan oleh Allah Bapanya. Memang di sini ada semacam paradoks iman, bahwa saat penderitaan justru menjadi saat dimuliakan, saat ditinggikan, yang oleh karenanya kita mendapatkan keselamatan. Yesus menderita, rela memanggul salib, bukan karena salah dan dosanya, tetapi itu semua dilakukan demi saya, demi Anda, yang dalam korbannya kita semua diselamatkan dari racun bisa dosa yang melumpuhkan. Benarlah ungkapan ini, in cruce salus, di dalam salib ada keselamatan. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus telah rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib, kita semua memperoleh ini, memperoleh shalom, memperoleh damai dan keselamatan, sebab dalam kurban Kristus di salib kita mendapatkan rahmat penebusan, yaitu pengampunan dosa. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terberkati, sebagaimana Tuhan Yesus menerima penderitaan salib sebagai bagian dari karya penyelamatannya, semoga kita juga punya keberanian dan iman untuk tetap bisa berharap di saat apapun hidup kita, bahkan di saat harus mengalami derita yang tak terhindarkan. Bisa saja terjadi saat pahit, tidak enak, ini menjadi saat Tuhan bisa menaikkan, meninggikan martabat kita, kedewasaan iman kita dalam percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus.
Dalam pesta salib suci ini, marilah kita bersama-sama juga berseru kepadanya. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan memuji-Mu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau telah menyelamatkan kami dalam korban Putra Tunggal-Mu di salib. Kami mohon agar kami yang telah ditebus dengan kayu salib Putra-Mu yang menghidupkan, boleh Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, panjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.